bahwasanya puasa. Kita semuanya merasakan bisa jadi sama, bisa jadi beda. Ada yang bilang, Ustaz, puasa itu nikmat. Ada juga yang menyampaikan, Ustaz, puasa itu ternyata berat. Ada yang bilang puasa itu nikmat, berarti dia imannya kuat. Yang bilang puasa itu berat, maaf, itu tanda imannya lemah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang beriman dalam kondisi bagaimanapun dia akan menikmati keadaannya. Tapi orang yang lemah iman dalam kondisi yang berat, kadang-kadang dia merasakan ada penolakan dari hatinya sehingga dia rasa itu berat. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita semuanya yang merasa nikmat ibadah puasanya berarti atas dasar iman. Maaf, yang merasa berat melaksanakan ibadah puasanya berarti imannya perlu ditingkatkan lagi. Ustaz, puasa ini modalnya apa? Bukan fisik yang kuat saja, tapi modal puasa yang paling besar itu adalah iman. Lihat yang dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Baqarah siapa? 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Bukan wahai manusia, bukan wahai orang Islam, tapi yang dipanggil adalah orang beriman. Ini Bapak Ibu panggilan istimewa ini loh, nggak sembarangan. Allah manggil kita ya ayyuhalladzina amanu itu istimewa. Siapa di antara kita yang terpanggil berarti seolah-olah Allah menyebut kita orang yang beriman. Panggilan untuk orang beriman itu panggilan istimewa. Sama kayak Nabi manggil istrinya Aisyah. Ya, panggilannya apa, Bu? Ya Humairah, wahai yang putih kemerah-merahan. Makanya Pak, Bapak kalau punya istri, tolong panggil dengan panggilan istimewa. Jangan manggil nama ya Pak. Ini nama bini awak Rafi'ah, panggilannya Rafi'ah. Nah, kalau udah kayak gitu itu nggak sedap awak dengarkannya. Datang bininya ngelunjak pula, apa cowok katanya. Ya, kalau udah kayak gitu berat hidup ini Pak. Ya, panggilan itu dengan panggilan istimewa, tapi juga jangan terlalu copy paste, jangan terlalu sama Nabi. Nabi manggil Aisyah istrinya dengan panggilan Humairah. Awak ikut-ikutan, jangan terkejut nanti bini awak. Pulang dari sini ketok pintu, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dibuka awak langsung panggil istri awak, ya Humairah katanya. Bini awak pun bertanya lah, Bang Humairah itu siapa Bang? Ya kau lah deh, namakan Rafi'ah Bang, kau apa panggil Humairah. Itulah julukanmu yang baru, panggilan istimewa untukmu. Abang kau manggil Humairah? Tadi nih abang dengar ceramah dari Ustaz. Kata Ustaz, Nabi itu manggil istrinya Humairah, makanya aku panggillah kau dengan panggilan Humairah. Terakhir istrinya nanya, abang tahu nggak Bang arti Humairah itu apa? Nah itu udah lupa mungkin. Humairah itu Bang artinya yang putih kemerah-merahan. Oh gitu ya deh. Iya Bang, berarti nggak cocok sama kau lah ya. Kau kan hitam legam. Berarti abang ganti lah ya nih, apa Bang? Ya Hajar Aswad. Kalau itu apa Ibu dirahmati Allah, habislah kita. Tadi pintu yang udah dibuka, ditutup kembali begini awal. Tapi Bapak Ibu, berbahagialah yang terpanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena itu panggilan istimewa. Belajar dari situ, manggil orang dengan panggilan istimewa. Kalau nggak bisa kayak Nabi, minimal kayak yang sekarang inilah. Ya suami istri yang agak kota-kotaan manggilnya mama, papa, mimi, pipi, ya kan? Yang antara kota sama desa panggilannya ayah, bunda. Ya, yang kampung kali mama, bapak. Nah itu. Kalau yang masih baru nikah biasanya manggilnya ayam beb katanya. Nah itu nggak apa-apa, panggil aja yang enak. Lagian Bapak Ibu dirahmati Allah, yang tahu romantisme dalam rumah tangga itu adalah kita. Baik, orang yang dipanggil oleh Allah itu orang yang beriman, makanya beruntung. Loh Ustaz, kita
dipanggil oleh Allah panggilan beriman, mau ngapain? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti Bapak Ibu dirahmati Allah, yang sanggup melaksanakan ibadah puasa itu siapa? Orang beriman. Allah manggil orang beriman, berarti Allah tahu yang sanggup itu hanya orang beriman. Makanya siapa yang puasanya nggak pernah bolong, siapa yang memang betul-betul berusaha keras melaksanakan ibadah puasa, secara tidak langsung dia sedang menunjukkan imannya di hadapan Allah. Dan jangan heran ya Pak, kalau ada yang tua-tua rajin puasa, nggak bolong-bolong puasanya, tapi maaf, malah yang muda bolong-bolong. Yang tua, yang jalan sudah susah, awak tanya, Nek, puasa Nek, puasa. Cakap pun dia nggak jelas lagi. Ya. Ada yang bolong puasanya Nek, nggak ada. Ya. Itu dia puasa karena apa? Iman. Malah ada yang dipajak di pasar itu, yang tukang rapi-rapikan kereta. Ya. Namanya siapa itu? Tukang parkir. Awak tanya, Bang, puasa Bang? Enggak, kenapa? Panas sekali kalau siang katanya. Ya. Oh gitu, iya, itu imannya itu Pak dipertanyakan itu, ya, sama kayak tukang bangunan, maaf ya, tukang bangunan kan gitu juga itu. Asinannya ada Pak Ustaz, aku kerjanya tukang bangunan Pak Ustaz, boleh nggak aku di bulan Ramadan itu nggak puasa Pak Ustaz? Saya ditanya kayak gitu, saya jawab, maaf Pak, nggak ada dalil yang membolehkan tukang bangunan tidak puasa Ramadan. Ya kan kerja kami berat Ustaz, ngangkat batu Ustaz, ngaco semen Ustaz. Ya kalau Ustaz enak lah kerjaan dosen, habis itu ceramah, cakap-cakap, megang mic, pulang jelas. Enak lah Ustaz, kami ngangkat batu Ustaz katanya. Iya Pak, maaf ya Pak, Bapak jangan gara-gara berat itu kemudian Bapak mengharapkan saya membolehkan Bapak tidak berpuasa, karena nggak ada dalilnya. Jadi saya bilang gimana? Bapak puasa aja. Nanti kalau sudah siang atau bisa jam 2, udah berkunang-kunang mata, udah gak tahan lagi, rasanya mau pingsan, disitulah Bapak buka. Tukang bangunan ini otaknya encer juga. Dibilang lah Ustaz, kalau gitu bontot boleh kan Ustaz? Kalau begitu ceritanya, mana boleh? Itu namanya Bapak yang mau buka. Udah berdosa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan bilang, paman saya, adik kandung ayah saya itu, dia kerjanya tukang bangunan. Begitu saya tanya, balik puasa. Alhamdulillah Pak, nggak pernah putus dia puasanya, walaupun kerjanya sebagai tukang bangunan. Dan Bapak Pak, jangan anggap kami yang ceramah ini enak Pak, tolong Pak ya. Jangan anggap enak, memang Bapak nengok kasat mata enak, megang mic cakap pulang jelas, ya kan? Ya itu enak aja mau cakap, kok nggak tes nah? Kalau Pak, ada orang bilang Ustaz ceramah nggak capek, Ustaz capek, energinya itu di otak Pak. Bapak pikir kami pulang dari sini langsung enak gitu, tidur nyenyak gitu? Enggak, kami Pak capek ceramah ini. Belum lagi memikirkan pertanggungjawabannya nanti dia akhirat. Makanya Bapak jangan sepilih kali nengok kami. Ya, gini ceramah gini. Tengok lagi pulang hujan pula. Ya, tapi Bapak Ibu dan Allah semua. Saya yakin Pak ya, Bapak yang petani. Saya melihat Bapak petani, saya senang. Oh enak Bapak ya petani, keluar keringat segala macam, ya kan? Nanti awak tengok lagi orang kerja di kantor ber-AC, enak ya kerja di kantor ber-AC umpamanya dia. Maaf Pak, Bapak yang petani pasti akan bilang, Ustaz nengoknya enak, kami ini melakukannya susah. Ya, yang satu lagi aku di kantor memang ber-AC Ustaz, tapi pening kepala, katanya. Ya sama lah, semua kita ini punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang berpuasa dengan iman, insya Allah puasanya itu akan terasa nikmat. Dan kalau kita puasa dengan iman, berjalannya waktu nggak terasa kan Pak? Iya. Coba ini sudah 10 hari awak puasa, dalam hati Allah ngomong apa? Nggak terasa ya, sudah 10 hari. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau Bapak bilang nggak terasa ya udah 10 hari, itu karena Bapak merasa nikmat berpuasa.
Tapi kalau bapak lama kali lebaran. Itu nampak kali beratnya puasa itu. Ya kan? Sama Pak, dengar ceramah ini pun begitu. Kalau bapak ibu menikmati puasa ceramah ini, menikmati tausiah ini, yakin dan percaya selesai tausiah, bapak akan bilang, nggak terasa ya Ustaz ceramah 20 menit, kayak 5 menit. Itu dia, nggak terasa. Kenapa? Karena menikmati ceramahnya. Tapi ada juga yang nggak terasa. Siapa Ustaz? Yang tidur di waktu ceramah. Begitu kamu tidur, siapa? Nggak terasa ya. Makanya kalau yang nggak terasa itu antara dua itulah, antara yang menikmati sama yang tidur. Tapi kalau seandainya bapak tidak menikmati ceramah, maaf, 10 menit pun Ustaz ceramah rasanya kayak setengah jam atau 1 jam. Begitulah kita hidup ini. Makanya Bapak Ibu dan rahmat Allah nikmati. Kita sebelum Ramadan capek berdoa. Ya Allah, panjangkan umur kami, sampaikan kami di bulan Ramadan. Karena ada doa yang dianjurkan oleh Nabi, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Apa kata Nabi? Kita disuruh berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Tiap hari Allah berdoa, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Kita yang masih hidup di bulan Ramadan, kitalah orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Ya kan Pak? Bapak nyampe Ramadan ini karena berdoa kan? Atau karena nasi? Ya. Berdoa lah Ustaz. Nah, ada yang doanya nggak dikabulkan, ada yang nggak nyampe Ramadan udah meninggal. Ada yang sebulan lagi mau Ramadan meninggal. Ada yang seminggu lagi mau Ramadan meninggal. Maaf, ada yang besoknya Ramadan malam ini dia meninggal. Tetangganya bilang, ih nanggung kali waktu ya. Kenapa? 1 hari lagi ini Ramadan meninggal pula. Namanya aja mana bisa Pak, kan Pak. Bapak yang tua-tua Pak, jangan lemes sekali hidup ya Pak. Ya, yang muda-muda pun jangan sok paten. Ya, karena yang muda belum tentu belakangan, yang tua belum tentu duluan. Malah sekarang yang tua ini awet kali, nggak meninggal. Ya, malah yang muda banyak meninggal. Mana? Ada bapak yang 86 tahun. Ada dia kan hebat kali bapak di 86. Awalnya sekarang mikir nyampe nggak? Kira-kira dia nyampe nggak 86 nanti? Ya insya Allah saya nggak yakin deh. Ya, tapi Bapak Ibu dan rahmati Allah, kita yang sudah dikabulkan oleh Allah doanya ini, alhamdulillah. Makanya Pak Bu, tanggung jawablah. Awak udah minta sama Allah sampai umur di bulan Ramadan, udah nyampe. Nah, apa yang kita lakukan? Tanggung jawab. Sama saya sering bilang, ada anak-anak minta belikan sepeda motor sama orang tuanya. Ma, belikanlah sepeda motor biar ke kampus enak, biar aku gak sering terlambat, biar aku pulangnya bisa cepat. Itulah sebelum diberikan ini. Minta sama orang tua. Udah dibelikan kereta, bilang sama si anak, kau tanggung jawab atas apa yang kau bilang itu. Kau minta supaya apa? Gak terlambat ke kampus. Yang kedua apa? Supaya cepat pulang. Tapi maaf Bapak Ibu, fakta yang kita lihat, mana yang terjadi? Dibelikan kereta sesuai nggak dengan apa yang diumumkannya? Belum tentu Bapak Ibu. Awak belikan kereta, malah dia pergi ke kampung nyantai-nyantai. Kok lama kali pergi? Allah naik kereta aja kok. Enggak. Begitu nanti pulang, kok lama kali kok pulang? Ya biasa lama. Tadi ada kawan ngajak pergi ke sini, gitu. Nah, habis. Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan kita kayak gitu. Kita udah minta sama Allah, ya Allah, panjangkan umurku sampai Ramadan. Udah dikasih nih sama Allah panjang umur. Pertanyaannya, kita ngapain di bulan Ramadan ini? Kita di bulan Ramadan ini Bapak Ibu memanfaatkan waktu. Allah kasih kita umur di bulan Ramadan, manfaatkan. Jangan disia-siakan. Maksimalkan untuk ibadah. Gimana caranya Ustaz? Kalau kita mau maksimal, anggaplah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang